warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mempresentasikan hasil proyek akhir kami di mata kuliah organisasi dan arsitektur dengan dosen pembimbing kepulauan bernama Eskom. Untuk kelompok kami membawakan judul tentang Enhancing Remote Learning to Effective Use of Zoom Meeting, yang artinya pengembangan pembelajaran jarak jauh yang efektif menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Sebelum lanjut, perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Saya Tina. Saya Salsa Nabila Putriyanti. Saya Salma Sailendra. Saya Nandini. Untuk topik pembahasan yang akan kami bahas yaitu ada pertama identifikasi masalah, kedua ada hasil analisis, ketiga ada kelebihan dan kekurangan, keempat ada spesifikasi perangkat yang akan dikembangkan. Untuk pertama identifikasi masalah akan dijelaskan oleh saya. Masalah perangkat keras. Perangkat keras komputer yang sudah tua atau sudah tidak kompatibel, misalnya kayak prosesor atau RAM. Sekarang kan prosesor udah prosesor berapa? 11 ya. Kemudian RAM juga minimal RAM 8. Kemudian ada kapasitas penyimpanan yang tidak cukup atau hard drive yang lambat. Sekarang kan kita udah menggunakan SSD ya. Kemudian kamera, mikrofon atau speaker yang berkualitas buruk atau rusak. Biasanya kalau kamera bagus harus pakai tambahan atau yang komputernya udah oke. Juga ada masalah perangkat lunak. Sistem operasi tidak up to date. Sistem operasi sekarang contoh kalau Windows aja sekarang udah Windows ke-11 ya. Kemudian pembaruan perangkat lunak yang tidak cukup atau sudah tua, misalnya kayak browser atau plugin. Sekarang kan kita menggunakan Safari atau Microsoft Edge, Mozilla Firefox ya. Kemudian ada masalah kinerja komputer yang lambat atau macet. Kemudian kadang nge-hang atau nge-freeze, itu bisa mengakibatkan overheating untuk komputer, untuk laptop. Kemudian ada masalah koneksi internet yang lambat atau tidak stabil. Kemudian ada batas bandwidth atau kuota yang tidak terbatas. Kemudian ada masalah kompatibilitas. Masalah dengan berbagi layar atau perangkat lunak presentasi. Kesulitan dengan berbagi file atau folder asing. Kan kita harus menjalankan Zoom juga, terus kita harus membuka file juga di presentasi itu. Harus membuka dua entitas dalam satu waktu. Kedua ada hasil analisis akan dijelaskan oleh Salsa. Oke, selanjutnya hasil analisis. Hasil analisis ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini mengevaluasi seberapa efektif Zoom Meeting dalam mendukung pembelajaran jarak jauh. Yang kedua ada pengalaman pengguna. Pengalaman pengguna ini menilai pengalaman pengguna dalam menggunakan Zoom Meeting, baik dari sisi positif maupun negatif. Lalu yang ketiga ada efektivitas pengguna. Efektivitas fitur. Efektivitas fitur ini mencari tahu seberapa efektif fitur-fitur di dalam Zoom Meeting. Contoh fiturnya ada fitur breakout room dan juga ada point. Dan yang terakhir ada tantangan implementasi. Tantangan implementasi ini maksudnya mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pengguna Zoom. Tantangan yang sering terjadi biasanya masalah teknis, terus juga kurangnya pemahaman pengguna. Selanjutnya tentang kekurangan dan kelebihan akan dijelaskan oleh Salma. Silakan waktu dan Oke. Aplikasi Zoom Meeting adalah aplikasi yang sering kita gunakan beberapa tahun belakangan ini. Dikarenakan adanya COVID-19 yang melanda Indonesia, jadi sistem pendidikan di Indonesia ini menggunakan sistem jarak jauh. Salah satunya adalah menggunakan aplikasi Zoom Meeting ini. Adapun kelebihan dan kekurangannya adalah kelebihan sistem komputer yang digunakan untuk Zoom Meeting adalah kemampuannya untuk menjalankan aplikasi Zoom dengan lancar, memudahkan berkomunikasi secara virtual, kualitas audio dan video yang baik. Adapun kekurangannya adalah kekurangan sistem komputer seperti keterbatasan dalam kapasitas penyimpanan data, performa yang lambat, atau koneksi internet yang tidak stabil. Koneksi internet yang tidak stabil dapat mempengaruhi beberapa aspek dalam Zoom Meeting ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, walaupun kualitas audio dan video yang baik, kalau kualitas internet kita yang tidak stabil, maka akan menyebabkan video yang terputus-putus saat pembelajaran di Zoom Meeting. Yang terakhir, spesifikasi perangkat yang sedang kami kembangkan yaitu perangkat dengan nama desktop screen dengan prosesor Intel Core i3 generasi ketiga seri U.
Karena untuk kebutuhan rapat Zoom meeting lebih direkomendasikan untuk menggunakan prosesor Intel Core i5 generasi ke-11 atau bisa juga generasi ke-8 agar kualitas video lebih HD dan lancar. Kapasitas RAM yang terpasang yaitu sebesar 4 GB karena dengan kapasitas RAM 4 GB tidak cukup untuk menjalankan aplikasi Zoom meeting dengan lancar dan stabil. Jadi kita harus meningkatkan ke RAM yang lebih besar. Perangkat ini menggunakan sistem operasi 64 bit dan basis prosesor X64 sehingga tidak mendukung input pen dan touch. Versi Windows yang digunakan yaitu Windows 10 Pro. Mungkin kita akan mengupgrade-nya ke versi Windows yang terbaru yaitu Windows 11. Mungkin itu saja spesifikasi pada perangkat yang sedang kami gunakan. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.